Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Silakan duduk sebentar. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, orang-orang muda, para sahabat-sahabat Tuhan, saya mengucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu kepada kita semua, dan selamat kita memasuki tahun ular kayu 2025. Hari ini adalah hari yang ke-40 setelah Tuhan Yesus lahir. Dan menurut kebiasaan agama Yahudi, setiap anak laki-laki sulung setelah 40 hari dia harus dipersembahkan kepada Tuhan. Untuk mengingat peristiwa ketika Israel keluar dari Mesir. Apa peristiwa itu? Setelah Firaun tidak mau bertobat, tidak mau melepaskan umat Israel, walaupun Firaun sudah menyaksikan pelbagai macam mujizat yang ditunjukkan oleh Musa dan Harun, Firaun tetap keras hati. Dia tidak mau membebaskan Israel. Maka pada tulah yang ke-10, pada mujizat yang ke-10 adalah pembunuhan atau kematian semua anak sulung di Mesir, termasuk hewan-hewannya. Anak-anak sulung dari Israel tidak mati, tidak dibunuh. Dan kita semua tahu mengapa itu, karena darah domba dilukis di jenang pintu. Jadi ketika malaikat maut lewat dan dia lihat, oh ini ada darah, dia tahu ini umat Israel. Dia tidak membunuh. Nah, maka orang-orang Yahudi mereka memperingati ini, bahwa anak-anak sulung mereka selamat, dan karena itu setiap 40 hari anak sulung yang laki-laki harus dipersembahkan kepada Tuhan. Bertepatan dengan hari itu, kalau kita hitung sekarang tanggal 2 Februari ke belakang tanggal 25 Desember itu 40 hari. Dan bertepatan dengan hari itu kita merayakan hari Imlek, tahun ular kayu. Nah, ibu bapak, saudara-saudara, bagaimana dua peristiwa ini dapat kita rayakan bersama-sama? Kita melihat Tuhan Yesus adalah tokoh sejarah. Imlek adalah tradisi yang bertahun-tahun, berabad-abad lamanya. Kristus adalah tokoh sejarah, Imlek juga adalah peristiwa sejarah. Kristus adalah tokoh sejarah, tetapi dia juga tokoh sejarah keselamatan. Karena Allah masuk di dalam sejarah manusia. Nah, dengan kita merayakan Imlek, maka kita juga mau supaya dalam perjalanan kita sepanjang tahun ini, kita menempatkan Allah di dalam keluarga kita, di dalam usaha kita, di dalam pergumulan kita, di dalam perkara-perkara kita, di dalam keringat kita, di dalam pengorbanan kita. Kita mesti tempatkan Allah di dalam semua peristiwa hidup kita. Entah itu peristiwa sedih, entah itu peristiwa senang,
entah itu peristiwa berhasil, entah itu peristiwa gagal, kita tempatkan Allah di dalam seluruh peristiwa hidup kita tahun ular kayu ini. Supaya apa? Tahun ini tidak hanya menjadi tahun keberuntungan, tetapi menjadi tahun di mana Allah bekerja sebagai Allah yang menyelamatkan di dalam peristiwa hidup kita sepanjang tahun ini. Inilah merupakan syukur kita pada hari ini, dan saya ajak kita untuk mulai misa kudus ini dengan mengakui kekurangan kita bersama-sama. Kita mohon ampun dari Allah yang Maha Rahim, supaya hari ini sungguh menjadi hari rahmat bagi kita semua, karena kita berjumpa dengan Allah yang Maha Kasih dalam misa kudus ini, dan kita mau belajar seperti Dia. Sebagaimana Dia peduli kepada kita, kami pun belajar untuk peduli kepada orang lain, dan itu kita nyatakan dalam peristiwa yang kita rayakan hari ini, hari Imlek. Kita berdiri, kita mengakui kekurangan dan kelemahan kita.